Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo Gibran bakal cuti maksimal 2 kali sepekan, tetap banyak aktif jadi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal cuti maksimal 2 kali dalam sepekan selama masa kampanye di Pilpres 2024. Nantinya, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan keduanya tetap aktif menjadi Menteri Pertahanan maupun Wali Kota Solo selama masa kampanye. Beliau sudah memutuskan, tetap akan menjadi Menhan dan Wali Kota, dan hanya cuti maksimal 1 minggu 2 kali. Jadikan 1 minggu ada 5 hari kerja, jadi maksimal hanya akan cuti 2 hari, itu pun maksimal, kata Nusron. Lebih lanjut, Nusron menuturkan keduanya bisa saja cuti lebih dari 2 kali dalam seminggu jika ada kebutuhan yang mendesak. Khususnya, kata dia, saat Prabowo Gibran harus menghadiri panggilan dari KPU. Kecuali ada hal-hal mendesak yang tidak bisa dihindari. Contohnya hal-hal mendesak apa? Tiba-tiba panggilan KPU pada hari kerja, yang bersangkutan kapasitasnya sebagai paslon, tentunya harus cuti. Kalau seandainya sudah mengambil hak cutinya lebih dari 2 kali, ujarnya. Sebelumnya, pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membuka kampanye perdana dengan berbagi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah serta pesantren melalui tim kampanyenya di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga memberikan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Hari ini, kita akan mulai gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah, dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil, secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing tim kampanye daerah, jelas Rosan. Gerakan serentak tim kampanye ini, kata Rosan, bisa menjadi gambaran manfaat bagi masyarakat, jika kelak Prabowo Gibran terpilih. Dengan begitu, program makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi ini bisa dijalankan. Mulai hari ini akan ada titik-titik yang diinisiasi oleh masing-masing daerah, di mana ada aktivasi makan siang gratis, bagi-bagi susu, dan juga bantuan gizi. Masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari program tersebut, dan memahami maksud Pak Prabowo dari program tersebut, tuturnya. Program makan siang gratis dan bantuan gizi ini, jelas Rosan, merupakan satu program utama dari pasangan Prabowo Gibran baik dari sisi masalah maupun solusinya langsung berangkat dari kebutuhan masyarakat. Program ini berangkat dari fakta di lapangan yang dilihat langsung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa masyarakat kita masih perlu dibantu untuk memenuhi kecukupan gizi. Para emak-emak butuh dibantu untuk mengatasi kekhawatiran masalah gizi, ancaman stunting, serta pemenuhan kebutuhan makan siang bagi anak. Gizi untuk ibu hamil penting agar anak-anak Indonesia tidak kalah sejak dalam kandungan, katanya. Dijelaskan Rosan, program ini akan menjadi langkah strategis dari pasangan Prabowo Gibran untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju. Pak Prabowo mau menciptakan sebuah jembatan untuk Indonesia emas nantinya, di mana anak-anak kita tumbuh maksimal, sehingga sumber daya manusia Indonesia menjadi kekuatan besar saat kita menjadi negara maju nanti, tutup Rosan. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Hari pertama kampanye, Prabowo temui Jokowi di Istana Bogor. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Pertemuan ini terjadi bertepatan dengan hari pertama masa kampanye pemilihan umum yang 2024 yang jatuh pada Selasa ini. Prabowo datang ke Istana Bogor dengan naik mobil Toyota Alphard putih berpelat nomor 100. Selain Prabowo, tampak pula sejumlah menteri yang hadir di Istana Bogor pada Selasa sore, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Inilah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo Subianto beri sumbangan Rp5 miliar untuk Palestina. Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyumbangkan dana kemanusiaan untuk warga Palestina sebesar 5 miliar. Penyerahan bantuan diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Rosan menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bantuan yang berasal dari uang pribadi Prabowo Subianto.
Dia menyebut Prabowo memiliki perhatian terhadap warga Palestina terutama warga Gaza, Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel meliputi perempuan dan anak-anak. Prabowo Subianto mempunyai atensi yang sangat besar utamanya kepada Palestina terutama untuk korban-korban di Palestina dan beliau ingin memberikan bantuan langsung dari pribadi beliau kepada terutama korban anak kecil, kemudian korban ibu-ibu, ujar Rosan. Rosan menambahkan bahwa selain memberikan bantuan dana kemanusiaan, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga tengah mengupayakan bantuan rumah sakit apung atau kapal rumah sakit untuk warga Palestina. Sebetulnya ini bukan hanya urusan beliau saja tapi beliau juga membangun rumah sakit terapung sudah mendapatkan lintasannya. Bantuan 5 miliar sudah direalisasikan dan akan dilanjutkan dalam bantuan langsung tidak langsung, baik melalui NGO atau pemerintah Palestina, imbuhnya. Bantuan dana kemanusiaan ini langsung diterima oleh salah satu tokoh pejuang Palestina yang juga merupakan CEO Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Palestina, Ahed Abu Al-Atta. Dalam kesempatan yang sama, Ahed Abu Al-Atta mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto atas bantuan yang diberikan. Dia mengungkapkan bantuan tersebut akan membantu rakyat Palestina dalam menghadapi agresi Israel. Bantuan ini akan membantu rakyat Palestina menghadapi kebrutalan penjajah Israel. Agresi Israel telah berlangsung 50 hari dan masih berlangsung. Warga Gaza lebih dari 20.000 warga yang mati syahid, setengah rumah di Gaza hancur total, ucapnya. Ahed menjelaskan bahwa saat ini lebih dari separuh dari total rumah warga yang ada di Gaza telah hancur akibat gempuran militer Israel. Selain rumah warga, ia juga menceritakan bahwa militer Israel juga menyerang fasilitas rumah sakit termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Lebih dari setengah rumah di Gaza hancur total. Tidak hanya itu, penjajah Israel juga menargetkan rumah sakit termasuk rumah sakit Indonesia, pungkasnya. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika sebagai ketua tim pemenangan muda. Bagaimana dengan tim nasional atau timnas pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar? Berikut rahasia tim pemenangan Prabowo lawan Ganjar lawan Anies rebut suara pemilih muda. Langkah TKN Prabowo Gibran. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani optimistis bahwa anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, mereka optimistis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya, Rosan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Karenanya, TKN juga memberikan tugas yang besar kepada jajarannya untuk menggait pemilih muda.